ya yang ada di screenshot itu final ya, tinggal difilter nanti pakai AI. Oke, eee, sebelum mulai, bentar saya seret. Jadi kalau bisa mahasiswa nggak usah WA saya ya, karena ya kan udah dikasih keterangan ya, mau kondisinya apapun yang di screenshot itu final ya, karena masih aja ada yang WA nih. Ya terlepas hadir atau enggak hadir, kalau dari saya sih yang penting kan kalian belajar ya, dan ya batas tidak hadir kan itu, 3 kali ya. Jadi kalau nggak ya lupa screenshot atau internetnya lelet, ya tenang aja gitu, nggak usah panik gitu ya. Yang penting kan belajar. Oke Oh, Pak, sebelum izin Pak, tapi saya mau nanya ya, Pak. siapa nih? Kenapa Kim? Itu tadi kan batas absen 3 kali. Maksudnya 3 kali itu udah nggak keluar nilai apa masih ada sekali lagi Pak? Eee, Sebenarnya gini, 2 nggak hadir, misalnya hakim 2 kali nggak hadir, terus sekali lagi, misalnya yang 3 nih nggak hadir, itu nilai udah pasti nggak keluar Kim. Jadi 3 Oh, ya Pak, siap Pak. Makasih ya Pak. gitu ya. Ini masih ada mahasiswa yang WA saya ya. Nggak usah WA, karena nggak saya baca ya, karena saya mau ngajar juga. Jadi, buat pertemuan selanjutnya yang kelas besar ya, kalau bisa ya tadi internetnya, terus, kondisi kalian dioptimalkan lah ya. Cuma 5 menit masa nggak bisa standby gitu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Kenapa, Fatin? Itu absensi 2 kali cuma ada di matkul Bapak apa ada matkul yang lain, Pak? Semua ini berlaku Semua. semua dosen yang ada, pokoknya di sistem kan saya masukin absen ya, yang ini nih ya. Fatin jadi kemana-mana. Nah, semua dosen di Indonesia juga kayaknya termasuk UPN, ketika dosen ini ingin input data kalian, kalau nggak hadir 3 kali gitu ya, baik sakit, izin apa, ya otomatis nilai nggak bisa keluar gitu. Mau kalian minta surat dari presiden juga ya nggak mau gimana lagi, saya mau udah masuk datanya. Nah, ada yang WA lagi. Gitu ya, jadi kalau teman-teman yang nggak hadir, ya tenang aja masih ada batas, ya 3 maksudnya 2 ya. Pokoknya, usahain, hadir lah ya, gitu. Kalau bisa nggak di WA ya. Karena ini nggak mulai-mulai kuliahnya nih. Oke, lalu untuk mahasiswa saya mau ngomong apa tadi ya? Ya pokoknya nih, yang nggak hadir, yang di sini lah. Kalau dari semester kemarin mekanika teknik ya, itu kalian lulus semua ya, berarti kan kalian rajin gitu. Mungkin ini ada yang nggak ke screenshot sekali atau 2 kali ya, ya udahlah gitu. Tapi tetap belajar, bukan habis ini nggak absen, nggak belajar gitu. Memang pilihan masing-masing. Oke, sekarang kita mulai aja ya nih, saya intronya kelamaan nih, 5 menit sendiri. Nah, untuk mahasiswa saya himbau, belajarnya kalau bisa kondusif ya, misalnya pakai headset, terus nggak berisik, nggak di bengkel, tapi kalau di bengkel ya udah, terus sembari nyiapin catatan, eee, sembari nyatet, sembari kalau ada kalkulator siapin kalkulator, penggaris siapin penggaris. Karena, eee, ya kalau nggak kondusif ya saya mau gimana lagi ya. Sama ini juga, ketika kuliah ini juga kalau tidur Recording in itu pilihan progress. kalian, mau belajar juga pilihan kalian ya. Jadi saya nggak bisa maksa dan nggak bisa terlalu ngontrol ya. Tapi fun fact nih ya, saya dapat info dari Pak Fahri, beliau itu katanya bisa mengkontrol gitu ya, misalnya Fatin gitu ya, hadir jam berapa, jam 2. Entar kalau dia leave jam berapa ternyata bisa ketahuan gitu kata Pak Fahri ya. Waduh bisa gitu Pak? Bisa kata Pak Fahri. Nama nah beruntungnya saya malas belajar. Malas belajar kayak gitu maksudnya, ya udahlah itu tekniknya Pak Fahri lah, saya nggak tahu caranya gimana, malas lah, yang penting kan, ya kalau menurut kalian bermanfaat pasti kan kalian ngikutin, tapi kalau menurut kalian, ini mah terlalu gampang, udah di luar kepala, ya udah santai aja, yang penting tugas dikerjain. Simpelnya seperti itu sih saya. Makanya saya males, ngikutin metodenya beliau yang dari jam per jam itu ada gitu, keren banget tapi, nanti aja deh. Karena
ya bisa gitu mahasiswa ternyata gitu ya. Oke, eee, oh ya jadi gini, minggu ke-7 ini kalau berkaca dari senior-senior kalian, itu sebenarnya materi puncak termodinamika ya, bisa dibilang puncak itu ya susah plus 3 jam gitu. 3 jam nanti dari jam 2, 3, 4, 5 gitu. Ya pokoknya 3 jam lah lamanya. Eh, namun beberapa minggu ini coba saya evaluasi, saya ngeliat nih nilai-nilai senior kalian. Pas saya lihat, waduh kok yang bisa ngikutin cuma 10%-an doang gitu. Saya kan jadi harus evaluasi diri, oke. Maka dari itu untuk materi minggu 7 ini yang kalau kata senior kalian ini puncaknya, saya bagi jadi 2. Jadi nanti ada di minggu 7, ada di minggu 9. Jadi enggak jebret langsung di minggu ke-7 ini. Karena nanti pas di ujian, itu implikasinya ujiannya bisa sampai 2 jam teman-teman, karena ya banyak dan jelimet banget gitu ya, tapi ya saya bagi gitu ya. Boleh boleh. Terus oh ya, kalau kalian mau nge-record juga, minta recordnya nanti minta ke Dikjar ya, ini ke Zoom berapa ya, nanti saya infoin sih, bisa kalian minta ke Dikjar daripada nge-record ke PC kalian berat gitu ya, PC kalian, tapi nggak apa-apa kalau kalian niat ya. Bagus berarti niat belajar ya. Terus, di kisi-kisi kan udah disebutkan ya, di poin terakhir tuh kisi-kisi UTS itu ada, siklus Rankine sama menghitung pompa Rankine ya. Nah jadi ya masuk dari UTS gitu ya, bahkan ya ini soal UTS kayak nanti ya. Masih ada yang WA lagi. Sorry ya WA-nya saya nggak baca dulu ya. Dan kalau berhubungan absen nanti saya read doang. Oh masih kirim SKS lagi. Oke, nggak usah overthinking ya teman-teman yang nggak ke screenshot. Jadi tetap kuliah aja dulu. Masih ada minggu-minggu yang lain gitu ya. Baik, saya lanjut nih. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Oh ya, lanjut ya. Slide-nya banyak. Oke, kalau bicara siklus Rankine teman-teman. Jadi, lupa belum siap. Nah, jadi siklus Rankine itu, simpelnya gini teman-teman, Rankine ini adalah penemunya, dan kalau di perkapalan itu nanti aplikasinya banyak banget, dan bahkan ada beberapa senior kalian yang udah jadi skripsinya dari siklus Rankine ini. Dan bahkan nggak jauh-jauh, listrik kita itu pasti siklus Rankine. Jadi listrik rumah kalian itu pasti dasarnya siklus Rankine. Nah, maksudnya gimana ya minggu ini kita bahas ya. Dan kalau ngelihat gambar ini ya pasti tahu semua ya, ini pompa. Tentu saja tapi nggak apa-apa. Ini pompa. Jadi ada 4 komponen. Tapi 4 komponen ini adalah buat yang baru belajar. Jadi ibarat kata basic ya. Karena nanti kalau kalian udah lebih jauh belajarnya bisa 5 komponen, 7 komponen, bahkan puluhan komponen gitu ya. Jadi ada pompa, yang pasti ada data yang mengalirkan fluida, nggak perlu saya bahas, dan TS sama pH diagramnya juga nggak saya bahas. Nah lalu komponen kedua, nah ini di minggu kemarin udah dibahas ya, karena ini gambarnya banyak banget. Ini adalah heat exchanger. Heat exchanger jenisnya adalah boiler. Oke. Yang dimana fungsinya merubah air dari liquid menjadi gas. Oke. Dan kalau kalian lihat beberapa referensi misalnya buku termo atau bahkan di orang kapal sekalipun, pasti selalu nyebutnya langsung boiler ya, tanpa heat exchanger. Tapi kalau saya ngajarin mahasiswa selalu saya bilang harus ada heat exchanger. Kenapa? Karena biar mahasiswa tuh nggak bingung. Sebenarnya ya dia tuh heat exchanger, jadi saya boiler. Nanti ada heat exchanger, jadi saya kondenser. Jadi ya semuanya sama gitu. Cuma fungsinya aja di apa namanya diperlakukan berbeda. Boiler berarti kita tadi merubah fresh water menjadi dari liquid menjadi gas, simpelnya seperti itu. Dan minggu kemarin juga udah dibahas. Nah, di sini ini apinya nih ya. Jadi nanti apinya masuk dari sini, lalu airnya lewat dari sini sehingga airnya berubah menjadi gas ya. Nah, ini masak air ya. Ya walaupun bukan heat exchanger boiler tapi konsepnya mirip ya, masak air, tapi ini lebih efisien, simpelnya seperti itu. Mesin kedua ya untuk Rankine. Ini mudah-mudahan 1 jam selesai ya, karena kan udah saya bagi nih ya materinya, biar kalian bisa mandi hujan nih. Yang ketiga ini masih heat exchanger, guys. Ini hanya pemanis saja. Intinya dia masak air. Lanjut, ini apa di kondisinya hujan deras, jadi suara saya kayak beradu sama suara hujan ya. Ini juga heat exchanger, jenisnya boiler ya.
komponen kedua dari siklus Rankine. Ini komponen ketiga ya, dan kayak kalian udah ngeh banget, ini adalah gas turbin ya. Gas turbin, yang simbolnya dan TV dan PA diagramnya pun juga dibahas. Jadi ini cepat aja. Ini dia lagi bekerja ya. Lalu di sini ya ini contoh gas turbin yang meledak ya. Ya patah lah karena saking ekstrim lah. Singkat aja. Ini cepat banget kuliahnya ya. Nah ini baru, sebenarnya bukan baru ya. Ini di minggu kemarin udah saya jelaskan, tapi pakai contoh AC. Ini adalah komponen yang keempat ya, tadi ketiga ya. Ini adalah heat exchanger. Nah kan mirip ya tadi gambarnya sama heat exchanger boiler ya. Ini heat exchanger jenisnya adalah condenser. Yang dimana fungsinya merubah fluida dari fase gas ke liquid. Kebalikannya dari boiler. Nah ini kan kelihatan ya. Jadi ada steam nih. Ada steam, dia masuk ke sini. Lalu ada fluida dingin nih. Nah ada water inlet dingin lah ya, warnanya biru gitu. Nah karena ada air dingin, maka steam yang tadi dia berubah menjadi fluida cair lagi. Maka di sini kondensat ya, berkondensasi. Walaupun hot well itu tulisannya ya. Maksudnya hangat kali ya, jadi hangat terus menjadi air lagi gitu. Gitu ya, nomor 4. Nanti lebih jelasnya pas udah mesin ini dijadiin satu gitu. Jadi menjadi satu cerita. Terus di siklus Rankine juga, ini masih heat exchanger ya, jenisnya condenser. Heat exchanger, jenisnya condenser. Pokoknya intinya ada dua fluida, dia nggak ketemu, tapi dalam satu aliran, yang dimana dia saling bertukaran kalor lah ya. Ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Oke, simpelnya seperti itu. Nah fluidanya, untuk Rankine, fluidanya itu adalah fresh water. Nyambung ya dengan minggu sebelumnya karena kan bahasa fresh water terus. Nah sekarang nih kita jadiin satu ini sejam kayaknya. Terus saya minum dulu. Nah jadi yang di sebelah kanan kalian ini itu adalah skema mesin yang merepresentasikan siklus Rankine ya. Di sini ada pompa, dan di sini pompa tadi kita bahas ya. Loh kok beda Pak simbolnya bukan YouTube? Nah sebenarnya ini varian yang lain, makanya kan waktu itu guys, kalian coba gambar yang lain biar kalian terbiasa lah ya. Pompa. Terus heat exchanger boiler, oke benar ya, walaupun sebenarnya Profesor Yunus tuh kurang geriginya. Pokoknya ini gambar teknik yang ada geriginya gitu, ada geriginya kayak gini. Itu pasti merepresentasikan heat exchanger ya. Kadang kalau kemarin di jurnal internasional yang orang Korea tuh ya, kan dia bulat kalau nggak salah ya, tapi dia ada geriginya. Pokoknya ada geriginya itu pasti heat exchanger. Masih ada yang WA. Saya lah, gak usah di WA saya lah. Lanjut lagi. Ini heat exchanger boiler kita pasang di sini ya. Heat exchanger boiler dipasang di sini. Lalu ada turbin lah, benar ya simbolnya huruf C, trapesium ya waktu itu saya nyebutnya jajar genjang. Ya sorry, saya manusia biasa tetap salah. Nah, ini yang mau saya kritisi juga dari skemanya Profesor Yunus. Jadi heat exchanger condenser ini, itu di semua referensi, coba saya baca jurnal, saya baca buku lain, nggak ada yang modelnya tuh kayak gini. Sehingga buat yang baru belajar tuh menjadi bingung gitu. Kalau saya dulu ngeliatnya itu kayak, oh ini kayak gelas ukur gitu ya. Padahal mah dia heat exchanger gitu. Seperti ini atau kalau lebih tepat simbolnya ya, yang tadi ada kotak, terus ada geriginya ya. Tapi sama Profesor Yunus tuh ya dimodifikasi, ya suka-suka dia lah, profesor lah. Ya walaupun ini kondensasi tapi oke, tapi nggak apa-apa lah. Lalu ada pipa ya, jadi semua 4 mesin tadi jadi satu kesatuan, disambung sama pipa ya. Nah ini udah menjadi satu kesatuan sama pipa. Lalu fluidanya di dalam mesin itu ada air gitu. Nah mungkin sampai sini kalian belum kebayang kok bisa jadi listrik gitu ya. Kok bisa ini yang kepake di kapal, kok ini bisa yang menghasilkan listrik di rumah kita gitu ya. Nah habis ini selanjutnya kalian coba siapin alat tulis ya. Kita gambar dulu nih, gambarnya banyak lagi nih. Nah tapi gini, bukan tapi ya, kan karena di sini ada gambar kalian bisa screenshot atau kalian udah hafal langsung segambarnya kalian pompa gitu kan dengan skemanya kalau udah hafal ya. Tapi kalau di sini saya coba gambar pelan-pelan biar nempel lah di kepala kalian.
sama di kepala saya juga. Oke, kita gambar dulu ya, gambar anak TK nih ya. Apa skema mesin dari siklus rangkaian. Satu lagi sini. Siklus rangkaian. Siklus. Oh iya, kalau saran saya jangan diliatin aja, kalau diliatin ngantuk banget ini beneran. Hujan gitu ya. Ngantuk banget ini. Tapi kalau sembari nyatet pasti motorik kalian juga dan kepala kalian, otak kalian sambil mikir gitu. Oke, kita gambar pompa dulu ya. Dan tapi kalau kalian bisa cepet gambarnya, silakan gambar yang cepet ya, karena ini saya agak lambat kemungkinan ya. Kemungkinan. Nah kan ini agak susah nih ya. Oke, selanjutnya saya yang inti-intinya dulu ya. Karena nanti materi ini nyambung ya ke materi minggu ke-9. Namun ini nggak masuk ke, maksudnya gini, ada bagian yang nggak masuk ke UTS nanti. Yang UTS ya sampai materi ini aja gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing gitu. Oh ya, sama kalian yang lagi gambar, kalau bisa gambarnya jangan yang kecil ya, saya selalu ngingetin ya. Gambarnya kecil banget. Jangan yang agak gede, kalau bisa ini setengah halaman sendiri teman-teman gambarin ya kalau bisa ya. Karena nanti eh, apa namanya, banyak coretannya, banyak banget bahkan. Nah ini hujannya udah agak reda nih, saya nggak beradu suaranya. Mudah-mudahan nggak ketiduran ya, karena kalau dilihatin aja ketiduran ya. Oke, ini pompanya sudah. Selanjutnya, aduh ini pompanya terlalu ganteng. Nah, ntar YouTube-nya nanti ya terakhir aja. Saya mau yang garis besarnya dulu aja biar cepet. Kalau kalian mau gambar segitiga juga nggak apa-apa. Hmm, sebentar. Jadi tadi ada pompa, terus ada heat exchanger ya, jenis boiler ya. Saya gede aja. Malah digaris, kalau digaris mah jelek. Apa digaris aja ya? Coba saya garis dulu. Jangan garis, posisi saya kambuh. Nah, kalau kalian bisa gambar gerigi langsung gambar gerigi aja ya. Hmm, hmm, Nah, untuk simbol turbin, sini saya pakai segitiga ya. Maksudnya kalian nanti tolong buatnya jajar genjang aja ya, karena ini menyesatkan ya. Tapi nggak bisa ditukar kan, bisa di, nggak bisa dirotet lagi. Udah berarti saya buat yang aslinya aja deh. Saya buat yang aslinya aja. Wah, ini kalau dilihatin ketiduran. Pompa, lalu ini turbin, lalu terus dari turbin menjadi, saya kira mahasiswa WA. Kita dosen. Lalu ada heat exchanger lagi ya. Exchanger jenis kondensor. Jadi kompas. Malah muka kalian. Kalian suka gitu ya, apa namanya, aplikasi Windows. Ya ini aplikasi ini suka, kadang yang mau di copy apa yang beda. Ini kan agak gergetan juga. Ini heat exchanger kondensor, walaupun belum rapi ya.
Sekarang oke, ini saya sempurnakan. Ya kalian juga bisa. Ini jelek banget. Ini nggak apa deh. Ini saya tulis pam ya, pam, pam. Terus di sini ada turbin ya. Turbin, heat exchanger jenis boiler. Oh iya sama ini, saya jadi tadi mau ingat. Kan tadi pagi sekalian kalkulus ya. Nah, maka dari itu saya kepikiran juga nih bayangin kalau ini 3 jam ya, full ranking yang sampai rumus efisiensinya. Itu sampai ngitungnya maksudnya. Itu ya 3 jam gitu ya. Makanya nah ya udahlah makanya send off aja karena ya senior kalian 10% doang yang bisa gitu sih jadi trust issue gitu. Harapan saya nilai-nilai kalian tuh sebagus bahkan lebih bagus lagi dari kuis nanti. Itu saya juga senang, oh berarti saya bisa gitu ngajarinnya. Kalau kalian pada jelek kan saya juga aduh gimana gini. Beban moral juga saya. Oh ya kemarin mari saya gambar ya. Eee, Kemarin senior kalian ada yang nge-share tugas kalkulus 2. Waduh banyak banget, kayak itu juga kaget. Karena dulu saya di kampus lama saya ya, itu tugas kalkulus itu paling cuma 2 atau 3 nomor gitu, tapi dia sampai 20 atau 15 gitu. Mantap mantap mantap, ya tapi pakai ChatGPT bisa sih. Tapi ya jadi nggak belajar ya, tapi ya udah lanjut lanjut dulu, saya buat ini. Aduh jelek, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ininya jelek ya, mohon dimaklumi. Lanjut lagi ke nah. Jadi, eee, kalau ini yang versi yang saya ajarin di kuliah ya heat exchanger ya, walaupun sebenarnya kalau ada gerigi ini, itu udah cukup sebenarnya, tapi saya buat 2 gerigi karena biar kalian kebayang, oh ya ada 2 fluida gitu maksudnya. Mmm, mhm, mmm. Nah jelek. Udah maaf ya. Mhm. Mhm. Aduh jelek banget. Apa ya, ini tetep jelek ya. Ya udah maaf ya. Oke, jadi ini komponen skema mesinnya ya, ini pump harusnya diganti warna merah nih biar bagus nih. Nggak ada merah lagi, hidup ini ya, pink. Ini adalah heat exchanger, heat exchanger, hujannya kenceng banget ini. Jenisnya boiler ya, boiler, lalu ini turbin, turbin, eh, turbin. Lalu kalau di bukunya Profesor Yunus itu dia tambah sub kalau nggak salah, terus ada yang muternya. Oke, ini adalah heat exchanger jenis condenser ya. Condenser, oke. Lalu fluida kerjanya, working fluidnya, WF ya. Atau saya tulis working fluid aja deh. Fluid aja ya. Fluidnya itu adalah press water. Oke, jadi teman-teman bayangkan 4 mesin ini yang hitam, yang garis ini adalah pipa. Di dalamnya itu dimasukin, maksudnya diisi sama fresh water dan itu penuh gitu ya dan tertutup. Singkat cerita mesinnya belum nyala, jangan nyalain dulu ya nanti meledak. Nah singkat cerita, kalian coba, gambar ini dulu, TS sama, pH diagram. Di sini saya gambar, ini ya TS sama pH diagram ya. Agak jauh dikit. Nah, buat teman-teman yang gambarnya gede, TS sama pH diagramnya bisa di bawah ya. Jadi satu halaman sendiri, maksudnya me eee eee,
gambarin nanti 1 halaman gitu kalau bisa. Oke, ini adalah, eee eee TS dulu, sebelahnya adalah PH ya. Mmm, mhm 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 mhm. Mhm mhm mhm. Izin Pak, kalau yang Oh heat ya, exchanger-nya nggak kebalik ya Pak? heat exchanger-nya nggak kebalik. Oh ini suara Ilham ya? Ada Mbak. Oh Adam. Hmm. Maksudnya yang biru itu kondenser, yang merah itu, sorry, yang biru itu boiler, yang merah itu kondenser, Dam. Oh, soalnya waktu saya ngeliat catatan itu ini Pak, yang kalau ke atas itu yang kondenser Pak. Oh oh oh, iya iya. Gini, Dam, masalah atas bawah, ini ya maksudnya ini, Dam, ya? Iya Pak. Atas bawah itu nggak mempengaruhi jenisnya, Dam. Itu cuma buat di kuliah aja saya gambar, Dam. Oh gitu, makasih Pak. Iya iya, Dam. Pokoknya intinya ada gerigi, lalu ada 2 fluida ngalir, karena kadang ada yang ke atas ke bawah, bahkan ada yang kanan kiri nanti, Dam, kalau kamu mainnya terlalu jauh nanti ya. Jadi saya cuma bilang ada 2 fluida ngalir, saling bertukar kalor ya, gitu, Dam. Makanya saya kaget salah yang mana nih. Terima kasih Pak. Iya iya, Dam. Ini kurang panjang ya. Oke, berarti di sini adalah, aduh udah reda nih hujannya. Saya nggak teriak-teriak, tadi saya teriak-teriak. Ini temperatur ya, derajat Celcius. Oh ya, kalau saya salah tolong diingetin ya, kemarin saya mekanika fluida pas ngelihat soal yang Reynolds-nya nih densitas kok kebalik. Bodoh banget saya gitu ya, tolong ya diingetin ya karena saya takut sesat gitu ya. Entropi satuannya kilojoule, kilogram, Kelvin. Oke, lalu ada kubahnya ya. Lalu ada kubahnya. Lalu ada kubahnya. Oke, kubahnya kurang bagus. Maaf, maaf. Ya, kayak gini dulu. Terus nih yang pH diagram nanti dia agak terlalu peyang. Terus ini P ya. P sama dengan kilopascal. Terus yang bawah H ya, entalpi. Entalpi kilojoule per kilogram. Oh ya, lalu gini, saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, karena di buku termo atau buku termo, bahkan ya semua buku termo, jadi nggak disebut nih fluidanya apa, kadang mahasiswa ngira itu semua fluida, nggak, padahal ya tergantung fluidanya gitu. Jadi jangan lupa tulis fluida yang dianalisis gitu ya, fresh water gitu ya di atasnya. Jadi artinya ini adalah diagram, TS diagram untuk fresh water gitu ya. Tapi kalau di jurnal biasanya dia ditulis, tapi kalau di buku malah di buku nggak ditulis, saya malah gergetan gitu ya. Entar sebelum lanjut, kalian coba lengkapi dulu, saya mau dinginin AC, agak panas nih. Sembari kalian nyatet ya, mudah-mudahan masih nyatet, nggak ketiduran ya, atau ada yang lagi mabar. Nah, di sini sebelum ke tes sama pH diagram, sekarang kalian coba pakai, apa, logika sederhana aja gitu ya. Jadi nggak usah, pusing-pusing teori gitu ya. Jadi saya coba pakai jelasin pakai bahasa bayi lah, sesederhana mungkin. Jadi kan tadi ini ada 4 mesin. Ada, pompa, ada heat exchanger boiler, ada turbin, ada heat exchanger kondensor. Nah, singkat cerita di sistem ini disambung sama pipa lalu dimasukinlah fresh water. Pakai pakai bayangan kalian aja gitu ya, jangan mikirin yang aneh-aneh. Nah, eee, ketika diisi fresh water, berarti kan seluruh sistem ini kan kondisinya kondisi lingkungan kita ya normal, artinya kan si fresh water itu fasenya liquid gitu ya. Artinya di semua yang keisi ini semuanya liquid gitu.
Nah, singkat cerita, pompa dinyalain. Pompa nyalain, tek. Nah, tek aku bunyi tek ya. Singkat cerita kerja pompanya nih. Ada pompa, work pump gitu ya. Dia jalan nih. Pompa jalan, apa implikasinya? Implikasinya semua fluida yang ada di sini muter. Gitu ya. Kalau tadi ngendap, sekarang muter gitu ya. Muter aja gitu ya. Muter ke boiler, ke turbin, ke kondensor, muter aja gitu ya. Lalu singkat cerita lagi, heat exchanger boiler dinyalakan. Tadi ada api. Nah, atau gampangnya di sini saya pakai contoh pembangkit listrik tenaga batu bara. Artinya kan kita bakar batu bara tuh ya, bakar batu bara ada api ya tuh, apinya itu masuk sini nih. Nah, saya tulis sini ada fluida, fluidanya api gitu ya. Ada api masuk sini. Nah, api masuk ke sini dan nggak ketemu, maksudnya gini, cuma ngalir gitu nih. Maksudnya nggak kecampur sama airnya, cuma ada 2 pipa yang berbeda gitu. Tadi kan ada gambarnya ya boiler. Artinya kan si air ini setelah melewati apa namanya, melewati heat exchanger boiler dia kan mendidih kan ya, karena kan ibaratnya api batu bara dengan jumlah yang sangat banyak, dia mendidih nih. Keluar dari sini, nah kalau saya sebut, sorry, saya ulang ya. Ini ada titik 1 misalnya, ada titik 1, ada titik pengukuran kedua. Jadi kan di pengukuran kedua itu tekanannya naik, kan ada pompa ya, tekanannya naik gitu ya. Nah, setelah tekanan naik, di titik ketiga, nah sini ya, di titik ketiga, dari 2 ke 3, ketika fluida itu mengalir, nah saya kasih tambahan panah juga. Nah, si air itu kan berubah menjadi, apa namanya, superheated vapor atau gas gitu ya. Nah, gasnya udah tinggi banget, bayangin udah ditekan sama pompa, naik gitu ya, terus kencang gitu, terus ditambah, perpindahan kalor antara api dengan si fresh water, di 3 ini berarti kan energinya besar banget. Jadi uap bertekanan tinggi. Artinya di sini kita sebagai manusia sudah merekayasa air yang biasa aja menjadi air memiliki, energi yang sangat besar, jadi masak lah, masak air biar matang, simpel seperti itu. Nah, ketika udah air itu tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, ya pasti masukin ke turbin. Singkat cerita turbin bekerja, ya maka di sini ada kerja turbin. Turbin muter kencang banget, ya kita manusia bisa dapat listrik, disambung generator ya, di sini nggak saya gambar generatornya. Disambung generator atau kapal nanti bisa digabung ke propeller, yang intinya kita dapat energi yang sangat besar dari 3 ini. Nah, tapi dari 3 ini, si airnya itu, setelah keluar dari turbin ya, setelah keluar dari turbin, si airnya itu, apa namanya, energinya habis. Tapi walaupun habis, dia fasenya masih gas, karena turbin kan bukan fungsinya merubah dari gas menuju liquid, ya masih gas. Nah, sebenarnya dari turbin ini, tanpa heat exchanger kondensor, ya dia tetap ngalir gasnya gitu ya, bisa ke pompa. Nah, tapi masalahnya kalau nggak ada heat exchanger kondensor, misalnya langsung di-bypass nih ya, nggak ada heat exchanger jenis kondensor, ya pompa itu nanti akan ngedorong, gas juga, ada bagian gas walaupun ada liquidnya, jadi bisa cepat rusak lah. Makanya sama heat exchanger jenis kondensor, fluida yang, habis pakai turbin, kita pengen kebalikin ke pompa biar pompanya nggak rusak, maka si fluida itu harus dibalikin lagi ke fase liquid sepenuhnya gitu ya. Makanya apa namanya, dilewatin heat exchanger kondensor. Nah, terus berarti fluida dinginnya apa, Pak? Nah, fluida dinginnya bisa adalah fresh water yang lainnya. Misalnya fresh water kalau di kapal bisa dari seawater atau dari fresh water yang suhunya itu belum direkayasa, jadi kan lebih dingin kan ya. Atau juga kalau lebih jauh pakai glikol, pakai etanol, kalau bahasa yang keren-keren, atau pakai es bahkan juga bisa. Yang intinya supaya si air itu dia pas balik ke pompa ya fasenya 100% compressed liquid atau liquid lagi. Nah, singkat cerita nih terus bersirkulasi ya kita dapat listrik selama ada batu baranya atau selama ada bahan bakarnya atau ada apinya apapun itu. Selama kuncinya tuh di sini ya. Kebayang ya sampai sini ya? Lalu tadi ada variable weight di sini ada Q in ya. Maksudnya Q in di sini ya kalor masuk ke sistem, bisa dari api, bisa dari boiler. Lalu saya tambahkan lagi, berarti kan di sini ada kalor yang dibuang. Kenapa dibuang? Ya harus dibuang karena nanti pompanya rusak. Maka di sini Q. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya skema mesin dari Rankine. Kalau ada yang mau tanya, langsung ditanyakan aja, jangan sungkan-sungkan karena ini nanti imbasnya kemana-mana karena ini memang inti dari termonya di sini.
Karena nanti pas kalian skripsi kalau energi ya kalau rankinnya nggak ngerti semuanya nggak ngerti biasanya. Tapi insya Allah ngerti sih, senior kalian pinter-pinter. Nah sekarang kita tarik ke TS dan PH diagram. Jadi kan di sini udah tadi dibahas, yang artinya tadi start, saya ulang lagi ceritanya sekarang, tapi cerita ulangnya itu di PH sama TS diagram. Berarti kita sebagai engineer tahu nih ketika mesin ini belum nyala gitu ya, maka si fluida itu misalnya diukur nih di satu ini misalnya ada pressure gauge gitu ya atau thermocouple dipasang. Kita sebagai engineer tahu nih si fluida itu pasti di sebelah kiri gitu. Kok sebelah kiri Pak? Ya jelas karena dia fasenya adalah liquid. Karena kan belum di ya kondisi normal air gitu ya liquid ya. Dan ini nggak usah perlu saya tekankan lagi ya karena ya udah kenyang lah harusnya ya. Di sini saya pakai warna biru deh ya. Sini ya. Berarti dia di sebelah kiri, sebelah sini ya. Nah, kok kena garis Pak? Nah, ini buat yang baru belajar aja karena sebenarnya bisa di sebelah kiri sini, sini bebas. Tapi ini buat baru belajar aja ya saya taruh di sini gitu ya. Taruh di sini. Gitu ya. Berarti ini adalah di titik 1. Di titik 1. Kenapa di sini? Ya tadi karena ya belum nyala mesinnya dan kita bayangin air itu di kondisi kita ya dia fasenya liquid gitu ya. Liquid sebelah kiri. Dan kenapa maksudnya gini, saya ulangi lagi, kenapa dia kena ini karena ini buat baru belajar aja karena nanti ngitungnya kalau geser dikit ya susahnya minta ampun gitu. Jadi nempel aja dulu lah. Anggaplah gitu ya. Nah singkat cerita, kan tadi ya pompa nyala misalnya dari genset dulu atau dari pembangkit yang lain ada listrik gitu ya, pompa nyala, kan berarti tekanannya naik. Ya misalnya P-nya 10 jadi 100, misalnya pokoknya tekanannya naik aja. Berarti kan dari sini, dan kalau kalian cek di materi sebelumnya berarti kan P-nya naik ke atas gitu ya. Jadi selanjutnya kalian bisa gambar P-nya ke atas, tapi di sini saya coba mau gambar yang rapi ya, nggak pengen yang jelek. Agak trust isu saya kalau jelek. Oke, berarti kan kebayang ya langsung ke atas naik seperti ini ya. Dia naik, pompa gitu ada kerja pompa. Dia naik udah sejam aja nih. Ya tenang. Naik ke atas seperti ini. Naik tekanannya tinggi ya, walaupun di sini saya nggak pakai angka dulu. Nah, titik 2. Jelas ya naik ya, kalau sini saya ini aja nih. Nah, walaupun nggak pakai angka dulu karena nanti ini kepake. Kebayang dia naik ke atas. P-nya naik ke atas. Nah, ini P-nya ya kelihatan ya. Nah, di minggu kemarin saya juga udah bilang ketika tekanannya naik, temperaturnya pun juga ikut naik, tapi dikit aja. Karena kan dibayangin aja ya kan nggak mungkin mendidih gitu karena dipompa gitu. Dia naik dikit aja. Naik dikit aja. Ini kan T ya, perhatikan ya teman-teman T ya. Nah, begini ya. Ini T, T-nya naik sedikit aja. Nah, di sini naik ya. Nanti akan kita hitung, kita buktikan juga di sini. Singkat cerita seperti itu. Nah, selanjutnya, nah dari sini kan kita juga tahu nih, oh setelah keluar dari pompa tekanannya tinggi, dia masuk ke boiler, dia dapat kalor gitu ya dari api, dari batu bara, dari nuklir, pokoknya dari manapun lah sumber panas ya, dari geotermal. Yang intinya si air itu dia akan berubah fase menjadi gas gitu ya. Jadi dari pengukuran 2 sini, nah ada kalor masuk nih. Terus sebentar, sebelum kalor masuk, di sini ada kerja pompa dulu saya ketinggalan. WP ya, pom di sini kerja pompa. Ini juga ketinggalan, maaf ya. Ini ada ngemut lagi, ya dari sini. Pump. Nah, ini ya. Baik lagi ke heat exchanger jenis boiler. Nah, singkat cerita tadi ada api, maka dari 2 di sini, nah dari 2 nih teman-teman lihat ya 2 dan 2 di sini ya. Dia akan menerima kalor dan dia akan ya panas gitu. Tapi kan panasnya itu dia akan bertransformasi nggak langsung seperti yang saya bilang ya bertahap nggak langsung 100% menjadi gas, yang dimana di minggu kemarin kan heat exchanger boiler dia merubah fluida dari fase liquid menjadi gas gitu ya. Berarti dia naik dulu nih, naik sampai titik tertentu, masuk kubah saturasinya, nggak perlu saya titikin. Nah ketika sampai sini, dia kan nggak langsung naik gini nih, nggak naik gini, nggak ada naik gini, maksudnya dia masuk fase laten yang di beberapa minggu lalu saya sampai berbusa-busa ya. Kalau lupa ya dibaca lagi. Intinya dia blebek-blebek dulu lah, blebek-blebek di suhu yang konstan. Yang artinya dia muncul gas sama liquidnya gitu ya. Liquidnya berkurang, gasnya mulai makin banyak yang kemarin ada persen-persenannya ya. Kurang lebih seperti ini, blebek-blebek gitu ya, blebek-blebek gitu. Blebek-blebeknya selesai di ujung,
ibarat kata 100 derajatnya gitu ya, mentok gitu ya. Tetep nih kalornya masuk gitu ya dari, heat exchanger boiler gitu ya. Sehingga apa implikasinya? Implikasinya ya dia langsung naik secara, drastis gitu, seperti ini. Langsung, nggak usah pakai penggaris. Ya pokoknya dia naik drastis seperti ini. Nah, sorry. Dia naik drastis seperti ini. Jadi ini adalah di titik 3 yang dimana kita sebagai manusia ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena energinya terbesar gitu ya, yang bisa kita rekayasa. Nah lanjut, ini kan fenomena di TS diagram, terus kalau di pH diagram ya sama aja sebenarnya. Kita lanjut ya, kalau di pH diagram, ya kurang lebih, dia lempeng aja seperti ini. Dia, tekanannya tinggi terus, apa namanya, kalornya masuk gitu ya. Nah di sini titik 3. Mungkin yang menarik di sini, kok yang 3 di TS diagram dia naiknya derajat gitu ya, maksudnya eksponensial di sini, kok ini nggak eksponensial, Pak? Balik lagi, ini adalah hasil penelitian yang udah paten gitu di seluruh dunia gitu, untuk fluida freshwater ya, karena nanti fluidanya kalau bicara fluida ada jutaan kemungkinan, bahkan ada fluida-fluida jenis baru. Jadi, bisa jadi berubah tapi kemungkinan besar ya polanya seperti ini gitu ya. Tapi nanti kalian kebayang, oh ini ada kalor masuk si fluida itu berubah menjadi gas gitu ya. Ini ada Q in, kalor masuk dari sini tadi batu bara misalnya ya. Ada Q in, kalor masuk ya. Oke, singkat cerita seperti itu. Nah selanjutnya, dari kondisi seperti ini tadi temperaturnya udah tinggi banget. Ini H-nya juga kelihatan ya, temperaturnya udah tinggi banget, entalpinya juga tinggi banget, kecacatan juga tinggi. Ya itu udah seperti yang saya ceritakan ya. Nah di sini kita manusia bisa langsung muter turbin, yang dimana ketika muter turbin berarti kan, garisnya turun ke bawah ya, di minggu-minggu lalu juga udah dibahas kenapa turun ke bawah, karena ya diserap sama turbin energinya semaksimal mungkin ya, sebisa kita manusia, simpelnya seperti ya, kita serap jangan dikorupsi tapi. Diserap energinya semaksimal mungkin, sehingga, tadi, dari 3 ke 4 nih ya teman-teman lihat ya, maka terjadi penurunan. Kenapa turun? Ya diserap sama kita manusia gitu ya. Kita butuh energi gitu, kita butuh listrik biar internetan. Listrik ya dia melenceng. Saya curiga dia melenceng nih. Ya kalian bisa tarik ke bawah. Aduh. Aduh ya Allah, gergetan. Bercanda nih. Jangan bercanda. Saya dibercanda kalau di Zoom kayaknya, dia ngambek kalau nggak di Zoom ya. Nah, aduh astagfirullah. Oh, saya tahu masalahnya di mana. Tebelnya kayaknya deh. Tebelnya, kalau kurang tebel. Nah, iya, kalau kurang tebel gitu. Oke, nah singkat cerita lagi. Ya tadi kenapa dia turun ya? Dari sini saya pakai warna yang bagus banget lagi, merah energinya kepake gitu ya. Dia keluar di sini, di titik 4 ya. Nah, seperti yang saya bilang, setelah energinya kita kuras sebagai manusia gitu ya. Sini saya tulis, kerja dari turbin, kita dapat, energi dari turbin ya. Kita dapat listrik lah ya, simpelnya seperti itu. Lalu, sini sama kurang lebih dan kan kalau kompresor dan kayak gini ya teman-teman kalau saya ajarin, nah sama dia turunnya pun juga di Nyerong. Karena ini balik lagi dari data penelitian yang memang kayak gini datanya gitu. Tapi yang penting konsepnya dipahami sih. Nah, turun seperti ini. Udah azan ya. Oke, ini titik 4 yang artinya selanjutnya ini kita dapat energi turbin. Oke. Oh iya sama ini ketika kuliah mau selesai atau kuliah selesai gitu ya, jangan lupa saya kirim screenshot ini kemarin kayaknya minggu yang pas demo gitu ya, saya lupa kirim screenshot gitu. Jadi ini saya akan screenshot saya kirim ke grup ya. Nah, balik lagi, lanjut lagi ya.
Setelah keluar dari turbin kita dapat listrik. Nah, di sini kan kita alirin fluidnya ke heat exchanger kondensor. Terus si fresh water itu ditukar lagi kalau sesama fresh water yang lebih dingin atau fluida lain lah. Yang intinya dia berkondensasi, berubah dari gas menjadi liquid gitu ya. Dia jadi dingin lagi nih ya. Saya kasih warna biru lagi deh. Jadi dia dari sini ke sini. Sini. Dari sini ke sini. Ini ada kalor yang dibuang. Kenapa dibuang ya supaya pompanya nggak rusak lah. Sebenarnya bisa aja langsung ya bypass gitu ya si pompa narik gitu ya. Ya tapi nanti si pompanya rusak gitu, kasihan aja pompanya. Gitu. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Karena habis ini rumus-rumusnya nih. Aman ya? Lu udah tiduran. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Oh ya, siapa ini? Fikar, Fikar. Ya, gimana Fikar? Itu kalornya pas keluar itu pas di mana, Pak? Kalor yang kiot ini Fikar, maksudnya kiot ya? Iya. Iya, itu keluarnya pas di mana? Ntar lu Fikar, coba Fikar ceritain yang Fikar bingung itu keluarnya itu gimana gitu Fikar maksudnya. Kan yang untuk menggerakkan turbin kan fluidanya berbentuk gas kan. Betul, betul. Nah, kan turbin bergerak nih. Terus Betul. masuk ke heat exchanger kondenser itu Betul. di sini kalornya keluar, Pak. Di kondenser ini. Iya, kalor si fresh waternya Iya. kan suhunya panas nih, masih lumayan panas lah, hangat lah, simpelnya gitu Fikar ya. Suhunya hangat dan fasenya kan kita tahu bahwa fase di sini adalah masih dominan gas, walaupun ada liquidnya sedikit ya. Nah kita pengen sebelum balik ke pompa dia udah menjadi liquid gitu ya. Nah karena masih panas gitu ya, makanya kalornya dibuang, kiot maksudnya dibuang di sini. Nah ini di sini nih kalor yang ini, atau saya kasih pakai angka aja misalnya. Misalnya suhu di sini sebut aja masih 50 derajat Celcius. Nah kan 50 derajat panas gitu ya, dan itu masih campuran sama uap. Kita pengen pas masuk ke sini, itu suhunya udah normal, 35 ya suhu lingkungan sekitar kita. Nah, ya supaya dibuang, maka kan kita perlu fluida yang dingin di sini, fresh water yang lain. Fresh water yang lain sebut aja suhunya misalnya direkayasa dingin gitu ya, 1 derajat gitu ya. Kan dingin ya, ada fluida dingin masuk ke sini, ketukar sama ini yang lalu dia kan berubah nih ya, saling tukeran kalor lah ya, tukeran kalor yang tadi ini 1, mungkin ini jadi 36, mungkin ya 36 derajat, yang ini turun. Nah, maksud Q-out di sini adalah si kalor dari si fluida yang awal fresh water ini dia kebuang gitu ke fluida yang fresh water lainnya atau glikol atau apapun gitu. Bisa dicerna nggak Iya, Fikar? Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Mudah-mudahan ya. Tapi ini saya hapus lagi angkanya ya, karena nanti takutnya pas kemana-mana, saya nyambung nanti ada angka yang lain gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalor yang dibuang itu adalah kalor si fresh waternya oleh si heat exchanger kondensor menggunakan fluida yang lebih dingin lagi gitu ya, supaya pas dibalikin ke pompa dia aman. Oke, kita lanjut ya. Atau ada yang mau nanya lagi mengenai siklus Rankine yang ibarat kata ini adalah siklus yang menghasilkan listrik kita di kapal, di ya seluruh dunia gitu ya sampai hari ini. Bahkan di kapal dipakai, nanti bahkan ya minggu depan maksudnya pas minggu 9 skripsi-skripsi senior kalian yang mantap-mantap lah dari siklus ini. Kebayang ya? Ya, saya tambahkan lagi. Jadi kalau yang nanti belajarnya lumayan jauh ya, kan nanti kita sebenarnya dapat listrik ya teman-teman di sini. Nah ketika dapat listrik, sebenarnya nanti dari shaft si turbin ini, beberapa referensi itu nanti di bypass, maksudnya di bypass gitu, sorry ini. Maksudnya ada shaft gitu ya. Ini walaupun gambarnya nggak pas ya, shaft penyambung antara si pompa dan turbin. Kenapa? Karena kan awal ceritanya kan anggaplah kita nggak punya listrik sama sekali di dunia ini, nggak ada sumber listrik sama sekali. Berarti kan startnya pakai genset atau sumber yang lainnya untuk menjalankan pompa ya. Jadi intinya tuh ini putar, nah putaran itu dibagi ke pompa supaya kita nggak bergantung pakai genset. Ibarat kata startnya pakai
pakai genset gitu ya, supaya gensetnya nggak nyala terus. Nah, kan nanti ada rumus yang nyambungnya ke situ gitu ya. Kebayang ya teman-teman? Jadi ketika ini turbin udah muter kencang, ya ini di bypass, maksudnya ada shaft yang nyambung ke pompa supaya pompa tetap muter tanpa pakai genset atau yang lain-lainnya. Kan nanti ada analisis kekekalan energinya. Selama apinya ini, sumber panasnya ini terus ada, dibakar terus ya. Makanya kita manusia tugasnya bakar-bakar mulu ya. Ya, selama apinya ada, ya ini muter, ini pun juga ya listriknya dapat dari sini juga gitu. Simpelnya seperti itu. Makanya saya gambar seperti ini ya. Atau saya bedain warnanya kali ya. Nggak bisa, bisa. Warnanya hijau gitu ya. Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, nanti sekarang kita ke rumus ya teman-teman. Oke, untuk rumus kurang lebih di bawah, di sebelah kanan aja deh. Di sebelah kanan ya. Kita fokus ke energi dulu. Oke, rumus ke energi dulu. Oke. Nah, energi di sini kelihatan ya ada dua tipe energi. Yang satu energinya sifatnya mekanik. Jadi kan tadi ada pompa dan turbin muter gitu ya, mekanik. Ada yang sifatnya kalor gitu ya. Saya tulis saja, ada yang mekanik gitu ya. Ada yang mekanik, ada yang kalor ya, kalornya heat ya, heat atau kalor. Nah, untuk yang mekanik berarti kan tadi ada kerja pompa ya, pompa, work pump ya, kan di mekanika fluida juga dibahas ya. Work pump rumusnya apa? Ini kita nggak pakai rumus mekanika fluida, pakai rumus termo. Nah, berarti kan ini pendekatannya termo, berarti kan energi kalor maksimal. Dan di beberapa minggu lalu kan kita udah bisa ngitung entalpi ya, ngitung H, pakai tabel termo, bla bla bla. Berarti work pump di sini adalah H2, kan di sini ya pompa ya, 2 sama 1. Terus saya kasih lagi 2 sama 1 karena prosesnya nih ya. Maka di sini bisa kita tulis H2 kurang H1. Gitu ya. Ya energinya di situ. Dan kalian jangan pernah ngapalin dah. Yang penting paham konsep karena nanti sistem itu tadi bisa 10 mesin, 20 mesin kalau ngapain 2 sama 1 ini nanti keputer-puter. Terus yang mekanik lagi tadi ada turbin ya, WT ini jelas ya. Turbin. Nah, makanya tadi kalau ini H2 H1 maka di sini H3 kurang H4. H3 kurang H4. Nah, ini menarik nih ya. H3 kurang H4. Kalau hanya ngapin rumus pasti akan bingung, kok H3 kurang H4 Pak? Kan H4 lebih gede, ini kan H2 kurang H1. Karena senior kalian nih, atau bahkan nanti bisa jadi kejadian pas ujian. Pasti ada aja nanti yang H4 kurang H1, H4 kurang H3. Karena ngeliat, oh H4 lebih gede nih. Enggak. Yang penting itulah konsep energi yang ada di TS sama pH diagram. Oh, ini energinya paling gede nih. Ternyata ini hanya ya entalpinya tuh kan paling gede kan ya. Berarti yang paling gede kurang yang paling kecil gitu. Karena di energi kan nggak ada negatif, yang nggak ada vektor. Jadi selalu positif. Artinya yang besar selalu dikurang yang kecil gitu ya. Jadi ini hati-hati banget. Ini saya tandain deh. Pakai log aja, pakai log. Ya ini saya warna biru deh ya. Nah, ini tiganya ya, hati-hati. Bukan berarti H3 itu paling kecil, malah H3 yang paling besar karena kan tadi udah diceritain panjang lebar ya. Terus tadi ada energi kalor ya, Q in. Nah, di sini ya, Q in. Sini saya tulis Q in. Q in sama dengan berarti di sini Q in. Nah, ini menarik juga. Harusnya H2 atau H2 kurang H3 gitu. Yang benar adalah H3 kurang H2. Kenapa ya? Yang 3 paling gede energinya. Kelihatan ya, pokoknya ini H-nya paling gede 3 ya. Jadi yang paling gede itu ya, H3 kurang H2. Energi Q in di heat exchanger kondensor. Terus ada Q out ya, energi di heat exchanger boiler. Itu nah H1 H4. Berarti yang mana yang dikurang nih? Ya jelas ya H4 kurang H1 ya, karena kan lihat aja H-nya aja teman-teman. Teman-teman ini H-nya paling gede. Oke, berarti H4 kurang H1. H4 kurang H1. Nah, mungkin di sini biar kalian saya agak khawatir kalian lupa ya. Ini saya detailin aja dikit ya. Ini di pompa gitu ya. Pump, turbin, ini heat exchanger jenisnya boiler, heat exchanger jenisnya
Oke, ini untuk energinya. Karena kita udah tahu energi, nah di sini nah langsung ke yang bagian paling seru deh. Kan seperti yang selalu saya bilang, inti dari termodinamika itu adalah energi masuk sama dengan energi keluar. Saya ingat Dimas kemarin. Energi masuk sama dengan energi keluar. Nanti pas ngitung jelimet banget nih. Minggu 9 ya. Ini aja udah 1 jam nih belum. Kalau benar-benar dihitung ya 2 jam lagi lebih lama. Nanti dari semua proses perhitungan yang jelimet itu, saya di sebelah ya. Sini inti dari termo, E in sama dengan E out ya. Tadi 3 ya. Nah nanti kan ada E in sama dengan E out. Dan ini akan ketemu, oh ternyata sama gitu. Nanti mungkin agak cukup mind blowing ya buat yang baru belajar. Nah, E in di sini apa? Energi pertama yang masuk itu sebenarnya pendekatannya kalian bebas. Kalau dari perspektif pompa boleh, dari perspektif heat exchanger boiler boleh. Di sini saya pakai pendekatannya heat exchanger dulu, misalnya energi masuk. Nah, bayangin kan energi masuk gitu ya. Coba pakai logika kalian, pakai kepala. Kan berarti energi yang masuk ke sistem ini yang paling besar itu penyumbangnya adalah Q in dari api. Ya kalau nggak ada api ya semua ini nggak akan bisa berjalan, walaupun start awalnya pakai mungkin pakai genset buat nyalain pompa, tapi ketika ini udah ada api terus-terusan turbin muter ya gensetnya dimatiin. Berarti kuncinya terbesar adalah Q in, energi masuknya gitu. Kebayang logikanya ya, selama ada bahan bakar ya itu ya jalan gitu ya. Maka di sini saya tulis Q in, walaupun sebenarnya kalau kalian udah lebih jago bisa pendekatan yang lain terhadap turbin atau terhadap pompa. Ini saya terhadap Q in gitu ya. Singkat cerita lagi, outputnya apa? Energi yang dikeluarkan dari sistem itu ya energi listrik. Tapi kan di sini kita nggak bicara listriknya, adalah kerja dari si turbin-turbinnya muter kencang. Berarti di sini kita mendapatkan kerja dari si turbin. Kerja dari si turbin. Nah, tapi kalau ngitungnya sesimpel ini, nanti angkanya beda. Misalnya udah dihitung nih, dapatnya kok beda. Nah, sebenarnya ada faktor lain. Q in di sini, kalau dilihat dari di sistem di sini, kan di mana ada Q in, lalu kan dibuang ke Q out ya. Nah, berarti kan si Q out ini adalah variabel pengurang dari sistem. Yang nggak mau ya harus kita pertimbangkan supaya pompa nggak rusak. Maka Q out di situ sebagai variabel pengurang. Jadi di sini dikurang Q out gitu ya. Atau di sini saya pakai warna biru deh. Kurang Q out. Kenapa ya? Karena tadi kalornya dibuang gitu ya. Oh, ada suara yang bocor. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oh, bisa lanjut ya. Masih sanggup ya. Lalu di turbin pun juga, tadi kan turbin itu, nah ini, tadi kan turbin itu dipasang shaft ya, supaya bypass, supaya kita nggak tergantungan sama genset. Ada shaft nih warna hijau nih ya, shaftnya. Supaya si pompa ini ya mandiri lah. Karena kan kita dapat listrik sendiri, simpelnya seperti itu. Nah nanti kita dapat, maksudnya wet turbin nanti dikurang sama kerja dari si pompa. Nah nanti pas dihitung jelimet, hasilnya pasti sama. Misalnya ini 100 di sebelah kiri, di kanan pun juga sebelah kiri. Balik lagi konsep energi masuk sama dengan energi keluar. Ini. Oke lanjut lagi ya. Rumus terakhir, tenang nih. Hitung-hitungannya nanti nggak semua di minggu ini. Rumus terakhir, karena kan bukan inti. Karena kalian juga udah belajar efisiensi dan memang termodinamika itu, ya kita teknik identik dengan efisiensi. Saya saja efisiensi. Yang dimana kan rumusnya efisiensi di sini karena kalor ya, berarti efisiensi thermal, saya tulis TH adalah, saya pakai versi yang saya ajarin dulu ya, karena kalau di buku kan langsung rumusnya, jadi adalah energi masuk gitu ya. Nah, bukan energi masuk, energi yang energi untung ya, energi untung yang kita harapkan, untung dibagi energi modal. Modal yang dibutuhkan sistem menjalankan ya siklus Rankine ini. Ini udah dibahas banyak ya. Jadi ya langsung aja. Nah tadi udah jelas nih. Di sini modal energi modal terbesar untuk menjalankan siklus Rankine, tadi kan saya kasih lihat bahwa adalah Q in. Kalau nggak ada Q in,
Nanti si turbin nggak muter, itu pompa ya pakai genset terus ya, kita nggak dapat listrik, simpelnya gitu. Berarti kan energi modalnya adalah Q in. Nah, energi untungnya apa? Jelas energi untungnya itu adalah turbin, turbin ya. Apakah sampai di sini? Enggak sampai sini. Ada tambahannya dikit. Karena nanti ada hal unik nih, nyambung ke materi SMA kalian atau SMA saya dulu yang dulu cuma, "Oh nih hafalin langsung rumusnya," gitu. Nah, udah jelas ya energi untung yang kita harapkan turbin, modalnya itu adalah Q in dari si, heat exchanger boiler. Pokoknya apinya tuh harus masuk terus. Nah, tapi kan tadi, dari turbin kan harus di-bypass ke pompa gitu ya, makanya nanti ini harus dikurangin juga nih. Maksudnya energi untung di sini adalah untung yang bersih. Makanya di sini kalau di, bukunya Profesor Yunus dia nyebutnya gini, W net gitu ya, maksudnya yang bersih sama dengan W turbin dikurang W pompa. Pokoknya yang bersih, yang bener-bener untung bersih gitu ya, W pompa. Kebayang ya kenapa dikurang ya, karena kan sebelumnya yang di kasus, bendungan kan nggak dikurang, tapi ini dikurang karena ya tadi di-bypass energinya untuk pompa juga. Dari sini, nah menarik nih, ini akan muncul rumus yang dulu di SMA dihafalin. Tadi WT kurang WP dalam pendekatan hukum kekekalan energi termodinamika kan ini ya. Ini ada nih energi yang keluar nih WT kurang WP. Sehingga bisa kita rubah nih kan sama dengan ya. Berarti di sini bisa saya tulis walaupun kalau di skripsi mahasiswa atau di beberapa jurnal itu apa namanya, pakai yang ini gitu. Saya ada WA Bu Win jadi kaget nih. Terus saya bahas WA Bu Win ini agak urgent kayaknya. Oh ya sebentar dong. Suruh. Bentar. Izin Bu lagi ngajar. Takutnya saya ditelepon entar dia marah-marah. Kan kemarin dia baru marahin 23, 22 sama 23. Lanjut lagi. Aduh saya jadi nah tadi kan WT sama WP berdasarkan pendekatan, hukum kekekalan energi, hukum termodinamika, konservasi energi, energi masuk sama dengan energi keluar. Kan bisa dirubah nih ya tadi ya, ini yang ini merubah yang ini. Berarti sini saya tulis, Q in kurang Q out dibagi sama dengan Q in, seperti ini ya. Nah, Q in dibagi Q in itu adalah 1, bayang ya, 1 dikurang Q out dikurang S per Q in. Nah, ini dulu rumus SMA, efisiensi termal sama dengan 1 dikurang Q out kurang Q in, yang itu dulu saya pas S1 disuruh hafalin aja gitu. Padahal ada proses panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa masih, SMA dulu ya. Masih ingat ya dulu di SMA rumus efisiensi Carnot atau saya tulis di sini deh biar kalian lupa, biar kalian lupa lagi, biar kalian ingat. Rumus rumus efisiensi Carnot. Ya, nanti pakai terhadap temperatur. Aduh terhadap temperatur lagi. Pokoknya ada yang terhadap Q deh. Terhadap temperatur semua lagi. Ini nih. Ini ketutupan lagi. Nah, ini kelihatannya dulu di ini. Nah, dulu kan di SMA ya jujur saya suruh ngapalin aja langsung gitu. Ya, padahal ada proses panjangnya gitu ya di siklus Rankine ini yang sangat jelas gitu ya. Nah, baik kurang lebih seperti ini rumusnya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Kalau saya highlight dulu ya. Yang penting-penting ya. Ini penting, efisiensi. Penting ya. Sebenarnya saya pakai yang ini biasanya ya. Tapi ya kalau kalian pakai yang atau gini saya tandain aja deh. Saya tandain yang ini. Kalau bisa pakai yang ini aja. Sepanjang kuliah ini cuma buat fun fact aja yang tiba-tiba langsung jadi gitu. Dan kalau dihitung pun juga pasti tetap nilainya sama. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Kayak cukup mudah nih Pak, ya. Oh iya, silakan Haris ya. punten. Ya, itu kan kalau misalnya itu kan ada bypassnya tuh Pak langsung ke Hmm. pompa. Hmm. Misalnya anggaplah di soal Bapak tiba-tiba bypassnya hilang, berarti itu WT doang ya Pak? Nggak ada dikurang WP-nya ya Pak? Misalnya aja ini. Sebut soal atau soalnya Haris gitu ya buat anak 25 atau 26 gitu ya. Jadi Aduh, gini teman-teman, untuk siklus Rankine di seluruh dunia ya,
bypass itu udah kewajiban, eee, dan harus di-bypass. Kenapa bisa nggak di-bypass gitu ya. Kalau nggak di-bypass, maka persamaan ini nggak berlaku nih. Ini nggak berlaku, maka kekekalan energinya pun juga nggak berlaku. Sebenarnya bisa dihitung tapi jadi lebih susah, gitu. Nah, mungkin Haris udah negative thinking nih, ternyata diganti-ganti, enggak, rumusnya bahkan sampai kalian skripsi atau bahkan sampai kalian S3 di bidang energi, ini udah pasti nggak terpisahkan gitu. Pasti ya WNET ini ya kurang lebih seperti dan ujung-ujungnya seperti ini, gitu ya. Jadi ini kayak udah pakem yang ada seluruh dunia nggak mungkin dirubah-rubah dan saya juga nggak akan rubah-rubah. Gitu ya. Gitu ya? Keren banget sih, Pak. Ah, iya ya. Mengingatkan juga nanti kan, misal saya tambahin ya, saya sedikit nambahin. Jadi sebenarnya ini kan rangkin sederhana ya. Jadi kalau kalian belajarnya nanti udah sangat jauh gitu ya, saya tulis, ri ri kan kalau ada interpolasi lengkap 3, nah rangkin pun juga sebenarnya ada bertingkat-tingkat dan bahkan digabung dengan mesin lain gitu. Disket rangkin misalnya gitu. Ada nggak nih? Nah ini nih. Sebenarnya ada yang lebih susah lagi mana nih ya? Masih agak gampang nih. Ini two stage nih. Mana yang lebih susah? Sebenarnya ada nanti skripsi senior. Nah, anggaplah ini dulu. Turbinnya 2. Turbinnya 2 gimana nih Pak? Turbinnya 2 gitu ya. Pompanya 1. Nah, berarti turbin ini W turbin 1 tambah W turbin 2 dikurang W pompa. Jadi WNET, maka tadi kan WNET itu ada rumus WNET ya, jadi gitu. Atau ada rumus yang lain lagi nih. Nah nih seru nih. Nah ini ranking aneh-aneh nih. Kalina lagi. Ya ketika udah aneh-aneh, pokoknya intinya WNET itu adalah nih lebih mantep nih skripsi kalian lah. Nah kan ada aneh nih ya. Fokusnya itu adalah ke WNET ini teman-teman. Adalah yang untung, yang jelas-jelas sudah pas untung terbesar dikurang partisi energi yang dibagi ke adik-adiknya gitu ya supaya ya siklus berjalan terus gitu. Ya mungkin kalau saya jadi jawab gitu. Oh dikit lagi saya tenang, dikit lagi saya nih. Karena kita nggak ngitungnya nanti, karena kalau ngitung apa nih nyari entalpinya aja nanti interpolasi rangkap 3 ya. Saya lanjut ya, atau ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Dikit lagi selesai. Alhamdulillah, pas nih. 15.14 sesuai prediksi saya dan mudah-mudahan kalian nanti ujiannya bagus-bagus ya. Oke, begitulah prinsip kerja siklus Rankine yang dimana tadi seperti bilang ini adalah listrik kita tuh ya Rankine gitu. Walaupun bisa jadi fluidanya diganti nanti ya. Fluida diganti di minggu 9 lah lebih detail dibahas. Nah, fun fact juga. Nah, sebelum lanjut ke studi kasus. Jadi Rankine itu juga buat yang baru belajar itu dipakai ke kapal induk yang dimana kapal induk itu kan kita tahu bahwa sumber energinya dari nuklir gitu. Nah, di sini skema dan sempat muncul pas awal-awal kuliah ya. Nah, reaktor nuklir di kapal pembangkit nuklir itu pun juga bagian dari Rankine, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Jadi ini ada reaktor nuklir. Kan dari reaktor nuklir kita tahu bahwa kita dapat energi kalor yang sangat besar. Tapi karena sangat besar dan sangat berbahaya, kan nggak mungkin langsung di-bypass ke turbin. Jadi dari reaktor nuklir ke turbin, ya bisa sih mungkin turbinnya muter, tapi orang sekitarnya kena kanker semua gitu. Makanya dikasih gambar, maksudnya diisolasi. Bahkan kalau saya pernah baca isolasi reaktor nuklir di kapal induk itu beratnya itu bisa jadi berat dominan gitu, pokoknya berat banget gitu, ditutup banget. Nah, terus gimana dong biar kita, turbinnya muter? Ya masak air ujung-ujungnya gitu ya. Jadi reaktor nuklir terjadi ya reaksi fisi nuklir. Nah, ya udah dialirin, ada pompa juga nih ya, apa namanya, fluida yang dinuklirnya saya kurang ngerti karena bukan orang nuklir, pokoknya reaksi nuklir itu, ya dimasukin ke heat exchanger. Di sini heat exchanger jenis, boiler walaupun nggak ditulis tulisannya steam generator ya nggak apa-apa. Ya ada air kenapa? Ya air langsung mendidih gitu ya. Dan tadi seperti yang saya bilang siklus Rankine kan terdiri dari 4 komponen ya. Pompa, feed pump nih ya. Ini heat exchanger kondensor, di sini jenisnya diganti steam generator sama aja. Heat exchanger boiler, lalu turbin muter kencang, ya ada jelas ada gambar propeller ya. Terus ada heat exchanger jenis kondensor. Ini ada seawater, nah kan pakai seawater, kenapa seawater? Kan lebih dingin ketika untuk menukar kalor dari si fluida yang keluar dari turbin.
muter lagi sini, ya udah muter terus. Dan kapan dia berhenti? Ya selama terjadi reaksi nuklir, ya nggak berhenti-berhenti ya. Makanya kan, seperti dibilang reaktor nuklir itu kan bahkan puluhan tahun, ya puluhan tahun bisa nggak habis-habis bahan bakarnya dengan benda sekecil itu katanya ya, walaupun saya bukan orang nuklir. Ya selama ini nyala terus, ya turbin muter terus gitu. Simpelnya seperti jadi, reaktor nuklir itu adalah bagian dari rangkaian yang tadi salah satunya di kapal. Oke. Nah, ini ada soal, seperti yang saya bilang ini soalnya saya nerve ya, karena ya tadi, pas ujian kalau semua langsung dijebret gitu, hanya 10% yang bisa memahami dan saya jadi ya sedih juga gitu. Saya pengen kalian benar-benar paham, benar-benar ngelotok. Jadi silahkan kalian tulis dulu, dah di sini maksudnya M9 saya buka nanti di M9, sebenarnya bisa dibuka nih ya. Saya pengen bertahap aja berjenjang, karena ya tadi ngitung entalpinya tuh nggak gampang, kayak ya bayangin aja interpolasi rangkap 3 bla 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 gitu, itu panjang prosesnya. Jadi saya pengen bertahap. Oke, untuk mahasiswa saya beri waktu 5 menit ya untuk catat ini, ya harus dicatat karena nanti buat ya siapa tahu di ujian keluar dan kayaknya keluar. Silakan catat ya 5 menit. Di sini saya setel musik dulu, saya juga mau ke WC dulu sebentar. Wah, ketutupan musik ya, tenang, musiknya saya geser. Udah 35. Pilihan masing-masing ya, siapa tahu lagi jalan pulang, siapa tahu dipanggil senior gitu ya. Kayak saya tadi dipanggil sama Bu Wiwin ya. Ya di sini saya bahas ya sembari kalian nyatet. Jadi ada kapal induk, ya pasti kapal induk itu menggunakan siklus Rankine. Atau kalau bahasa guyonnya ya masak air juga kapal induk itu untuk menghasilkan propulsi dan electricity.
ada alat ukur, di sini pressure transmitter dan thermocouple di sistem permesinannya, inlet pompa sekian 10 kilopascal, outlet pompa 3000 kilopascal. Naik tekanannya ya, seperti di mekanika fluida. Nah, fun fact juga sebenarnya fluida yang ada di reaktor nuklir, mungkin kalian pas sempat pernah scroll TikTok gitu ya, pas nyala gitu udah biru teng gitu, ada fluida geter gitu, gitu ya. Pernah tuh pasti mungkin di TikTok kalian atau di Instagram kalian. Fun fact aja, sebenarnya fluida itu bukan fresh water murni, tapi deuterium oxide atau heavy water. Nah, kenapa pakai heavy water? Fun fact-nya karena katanya dia bisa menahan radiasi lebih baik dari fresh water secara umum. Tapi di sini karena belajarnya masih fresh water ya anggaplah mirip sama fresh water. Gitu ya. Walaupun realnya nanti deuterium oxide atau heavy water lah bahasa Indonesia. Ribet banget ya. Muncul lagi kimia gitu ya. Untuk komponen permesinan udah lengkap, tapi nanti mungkin kita akan sempurnakan berdasarkan data ini. TS sama pH diagram juga kita akan sempurnakan dari sini. Nah, nanti yang C ya, kerja dari si pompa kita. Nah, selanjutnya apa nih? Kalau dilanjutnya dihitung nih, sampai jam 5 ya. Jadi ini seminggu 9 aja. Dan ini udah benar prediksi saya karena banyak yang AFK juga. Dan nanti ini 90% keluar lagi. Ya mudah-mudahan bagus ya nilainya ya. Saya juga senang kalau kalian bagus nilainya. Kita bahas ya. Nah, jadi di sini kita upgrade aja dari apa yang udah kalian catat ya. Berarti tadi di satu di sini dipasang pressure gauge ya. Di sini saya gambarnya pakai warna ini ya. Tadi ada pressure gauge. Berarti di sini ada P1 ya, pressure gauge. P1 doang ya tadi ya. P1 sebesar tadi kalau nggak salah 10 kilopascal. Oke, ini kondisi lingkungan kemungkinan besar. Pompanya lah dari genset atau ada tukang pompa kayaknya nggak mungkin ya dari genset. Tekanannya naik tadi ya, P2 ya. Berarti cuma dipasang pressure gauge, berarti di titik 2 ini P2 dipasang pressure gauge. Nah, di sini saya tulis P2 sama dengan tadi lupa 3000 kilopascal atau 3 megapascal. 3000 kilopascal ya atau 3 megapascal. Oke, kebayang benar ya kan fenomena mekanika fluida kalau kebalik ya pompanya keblinger. Oke, sebenarnya lanjut tapi ya sampai sini dulu aja. Nah, di sini mungkin yang bisa kita lengkapi nah ini ya di pH diagramnya silahkan dilengkapi. Berarti di sini di titik 1 di sini terbaca 10 ya. 10 kilopascal setelah dimasuk pompa ketekan gitu ya ngalir kedorong sama impeller sebesar tadi 3000. 3 dan dia naik. Oke, udah sampai sini. Terus ditanya kerja dari pompa. Oke, berarti saya tandain dulu sorry. Ini berarti yang A tadi ya. Takutnya saya salah nih. Oh, engine ya benar A, B, C. Nah, ini yang A. Ini soal A. Ini soal B ya. Nyambung ya. Kita sekarang ke yang C, ditanya kerja dari pompa. Mungkin di sini aja kalian. Nah, di sini kan ada ya, berarti kan pompa kan energi mekanik. Nah, rumusnya udah ada jelas di sini. Kerja dari pompa. Saya tulis ulang aja nggak usah saya tulis ulang ya. Tapi kan di sini kita nggak tahu si 1 sama si H1 dan H2. Maka dari itu kita akan fokuskan di pengukuran 1. Oke. Di pengukuran 1 tadi ya. Jelas bahwa kita tadi punya pressure gauge atau pressure transmitter sorry. Terbaca datanya P1 sama dengan 10 kilopascal. Oke. Nah, sebagai engineer tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya ya pertama kita tahu fluidnya fresh water. Nah, kita cek nih fasenya nih 10 kilopascal gitu ya. Fasenya apa gitu ya. Fasenya berdasarkan pH sama TS yang kita gambar. Harusnya kan gini, logikanya kan harusnya kompres liquid ya teman-teman ya, harusnya kompres liquid gitu ya. Tapi karena tadi start satunya di sini dan saya bilang kenapa startnya di sini dan semua buku termo dan semua orang yang ngajarin termo gitu dan semua sistem yang baru dirancang startnya di sini kenapa? Karena buat ngitungnya lebih gampang gitu ya. Kuncinya itu ya. Jadi tolong jangan keluar-keluar, wah nih sesat nih Profesor Yunus, Pak Fajri. Iya, buat gampang hitungnya dulu aja, jangan idealis dulu. Sebenarnya memang di sini, di titik sini di kompres liquid, bukan di saturated, tapi di sini
Karena ini saturatednya yang liquid ya, yang saya tulis berarti di sini fasenya adalah saturated yang liquid. Walaupun sebenarnya kompres liquid ya. Saturated tapi yang liquid, yang F ya, kan waktu itu udah dibahas ya. Saturated yang liquid. Oke. Sehingga di sini kita bisa tahu dari data ini kita bisa menghitung H1 nah gitu ya. Karena kita udah mengidentifikasi sebagai engineer data ini, H1 sama dengan HF. Loh kok HF Pak? Ya tadi kan ini saturated liquid. Udah dibahas ya kenapa F. F itu kan yang di ujung garis ya. Saya mengingatkan lagi. Nah, yang di ujung garis ini nih. Nah, di ujung garis ini. Nah, itu yang F ya. Mudah-mudahan gak lupa ya HF. Dan ini lebih spesifik lagi HF at cara penulisan termonya yang benar at berapa? Tekanan 10 kilopascal. 10 kilopascal. Berarti sama dengan berarti di sini kita pakai tabel. Nah, biasanya saya tulis ini tabelnya berapa? A5 kayaknya ya. Kalau nggak salah A5, tapi saya cek dulu ya tabel termonya. Kasih keterangan walaupun kalau cara di buku Profesor Yunus itu nggak tulis A5 ya, tapi saya tulis A5 ya tetap. A5 saturated water pressure table. Kebanyakan kenapa ngambil yang ini ya? Karena ya buat gampang hitungnya, padahal realitanya dia compressed liquid. Tadi datanya 10 kilopascal. Ini yang temperatur. Terus yang pressure. Oke, ini ada ya datanya. Pressure table 10. Kita ambil yang yang HF ya. Kenapa kita ngambil yang G? Kan yang G itu yang di sebelah kanannya, yang di ujung kanan. Sedangkan tadi titik 1 ya di F gitu. Ya maksudnya ya di ujung kiri gitu ya. Makanya kita ambil adalah HF. Kebayang ya. 191,81. Oke, pakai angka semuanya ya. Saya tulis di sini dapat kita angka 191,81 kilojoule per kilogram. Oke, selesai. Berarti kita dapat H1 nih akhirnya ya. Gampang. Ya gampang. Sekarang kita ke pengukuran yang kedua. H2. Nah, ini yang seru nih. Di 2 kita punya apa? Di 2 kita punya P2 tadi ya. P2 terus sebesar tadi 3000 kilopascal atau 3 megapascal ya, 3 megapascal yang dimana kita sebagai engineer kalau kita cek di pH diagram sama TS diagramnya jelas nih fasenya kompres liquid. Kalau ini udah pasti nih nggak mungkin aneh-aneh, ini pasti kompres liquid. Oke, ini adalah kompres liquid. Kompres liquid. Oke. Berarti kita pakai tabel kalau di nih saya lengkapi dulu. Sorry ya. Tadi ini A5 ya. Ini pakai tabel A5 walaupun nyempil ya. Atau sini saya tambahin juga deh sini saturated liquid A5, A4 atau A5. Nah, biar kalian mikir nih kenapa A4 nggak dipakai? Ya, sebenarnya yang diketahui tekanan berarti pakai yang sebenarnya pakai A4 juga bisa teman-teman diinterpolasi tapi jujurnya jawabannya ini sih. Lanjut. Kompres liquid kalau nggak salah dia A7 kalau nggak salah ya. Saya tulis di sini A7. Maka di sini kita harus menghitung. Nah, sebelum saya tulis H2, saya gini, H2 sama dengan gitu ya. Nah, ini yang unik nih ya. Kita nanti akan di-prank sama Profesor Yunus. Beneran di-prank gitu ya. Sekarang kita ke kompres liquid ya. Saturated, superheated. Kalau kalian bisa buka tabel ya sekalian. Jangan ngeliatin saya aja. Kompres liquid. Tadi kan kita diketahui tekanannya 3 megapascal, 3000 kilopascal atau 3 megapascal. Sedangkan di sini datanya cuma 5 megapascal. Interpolasi rangkap 3 Pak, antara 5 sama 10. Bisa, tapi nggak presisi teman-teman walaupun saya yang belum coba. Jadi kalau nah di sini yang salah siapa nih Pak? Profesor Yunus atau apa? Karena saya ambil dari bukunya Profesor Yunus soalnya walaupun saya upgrade ke kapal.
Ah, di sini yang menariknya dan menjadi kayak pakem di ranking seluruh dunia jadinya. Kan ini nggak ada nih ya, kan logika, oh berarti bisa pakai interpolasi rangkap 3 nih ya, ini sama ini tapi di sebelah kiri. Bisa tapi, saya belum coba, namun bisa jadi deviasinya agak besar karena perbandingannya itu agak berbeda, bukan di tengah-tengah, pertama itu. Terus, eee, 3 megapascal artinya bukan, apa namanya, bukan kompres liquid dong, artinya dia saturated. Nggak tepat juga ya, tadi jelas banget di gambar, TS-nya gitu ya. Nah, di gambar ininya kan jelas banget dia kompres ya. Nah, ini kompres nih ya, kompres liquid. Jawaban simpelnya yang tabel Profesor Yunus itu nggak lengkap. Ada versi yang lengkap di software, tapi kan kita belum ke arah software ya. Nah, terus kalau nggak di software kita nggak bisa ngitung, Pak. Nah, bisa dihitung. Nah, ini nggak tahu, dan bahkan ini kayak sengaja di-prank sama Profesor Yunus ya. Kenapa? Karena ketika anggaplah ini 5 megapascal teman-teman, anggaplah 5 megapascal. Dapat nih 5 megapascal, tapi ketika dia udah fasenya kompres liquid, yang murni gitu ya, antara liquid atau gas itu yang murni, kita butuh temperatur lagi. Sedangkan tadi setelah pompa itu nggak dipasang thermocouple, cuma dipasang ini doang nih. Males banget Profesor Yunus gitu ya, kenapa nggak pasang thermocouple gitu ya, ya pokoknya datanya nggak lengkap, sengaja kayaknya memang. Nah, ketika nggak lengkap berarti kerja pompa nggak bisa dihitung dong, Pak? Masih bisa dihitung. Loh, gimana cara ngitungnya? H2-nya aja nggak bisa dihitung karena ini nggak muncul di kompres liquid, dan tadi kalau mau dihitung interpolasi rangkap 3 kemungkinan deviasinya besar, dan kalau dihitung pun juga, T-nya pun juga nggak ada gitu, T-nya nggak di thermocouple nggak dipasang gitu, harusnya ada data T di sini ya, harusnya ada kan ya di sini. Di-prank lah sama Profesor Yunus gitu ya. Oke, terus gimana solusinya? Nah, solusinya, nah ini nyambung sama mekanika fluida. Kalau pendekatan termodinamika gagal, maksudnya nggak ketemu nih ya, berarti kita sebaiknya harus pendekatan yang lain. Oh ini ada fluida nih, oh berarti kan pendekatannya bisa jadi ganti dari termo, ini ya, ini at least tanda kutip aja gitu ya, tanda kutip. Jadi tadi pendekatan termo gagal ya, pendekatan termo gagal karena tadi H-nya, H2-nya itu nggak bisa nih. Nah kalau ini gagal ya karena ini ada fluida-fluidanya, berarti pendekatannya ke fluida aja, maksudnya ke mekanika fluida. Mau bisa Pak? Bisa. Coba kalian cek rumus kerja pompa atau energi pompa di mekanika fluida yang di minggu berapa ya? 2 minggu lalu yang saya bahas ya. Rumus kerja pompa di mekanika fluida itu work pump sama dengan ada pressure drop, sorry, debit lagi. Kalau debit jadinya daya nanti volume P-nya gede sorry. Volume di pressure drop. Ada data pressure drop nggak, ada perbedaan tekanan nggak? Ada tadi ya, P2 lebih besar dari P1 karena kan dipompa. P2 P1 ada nih. Berarti ini ada nih ya. P2 kurang P1 saya tulis dulu dia. P2 ada tadi 3000 kilopascal dikurang P1. Yang menarik di sini V. Volume memang ada, Pak. Nah, kan nggak ada nih. Ada. Ada dari mana? Oke, taruh sebentar. Ada. Karena gini, kan kalau nah terus ini agak panjang jelasin V-nya ya. Kan ini TS diagram ya. Sebenarnya TS diagram pun bisa dikonversi menjadi, kan ada saudara yang satu lagi ya. Ada yang spesifik volume yang V ini, yang dimana satuannya meter pangkat 3 per kilogram, spesifik volume ya. Nah, ini debit nih. Debit lagi. Volume nih, ada volume per satuan kilo. Oh, berarti agak diupdate nih rumusnya. Oh, berarti ini bisa dihitung. Dan kalau ini polanya sama, berarti kan anggaplah ini V ya. Ini kan karena mirip ya. Artinya misalnya kalau saya tarik sini, nah di sini ya. Ini artinya spesifik volume 1 sama dengan spesifik volume 2. Yang di mana spesifik volume 1 itu adalah spesifik volume, nggak muat lagi. Saya kecilin dulu ya, ini takutnya nanti jelek. Nah, di sini artinya kan di sini ada 1 2 1 garis ya. Spesifik volume yang 1 sama dengan spesifik volume yang 2. Kenapa? Karena 1 garis. Kata teman-teman 1 garis nih secara matematika.
Nggak usah pusing ya, kadang ada yang pusing kenapa, ya kan satu garis ini ya. Nah, artinya kalau kita bisa ngitung 1, 2 pun juga dapat, karena kan ya memang, volume yang dipindahkan sama gitu ya. Misalnya, 10 liter ya, 10 liter terus yang dialirkan, karena kan airnya nggak nambah, nggak berkurang, logikanya seperti itu ya. Nah, ini pun juga karena ini di titik 1, berarti kita bisa dapat nih, ini adalah P yang F, atau gini, ya benar PF, kebayang ya? Nah, sehingga, dari pendekatan ini kombinasi ya termofluida jadinya. Nah, P di sini, yang tadi volume yang kita nggak tahu sebenarnya bisa. Dari mana? Dari spesifik volume yang orang sama-sama meter meter pangkat 3, tapi yang ini bagi kilogram ya. Tapi mirip gitu dan memang di seluruh dunia pakainya ini sih. Dan bahkan di Profesor Dos langsung dijejelin nih rumusnya nih, nggak ada proses berpikirnya kayak gininya ya. Ini ada prosesnya aja. Nah, artinya bisa kita hitung nih, PF. Hitung dari mana, Pak? Hitung dari ya tadi, di pengukuran 1. Bisa lah kan ini HF aja dapat gitu ya. Makanya kita mundur lagi sekarang ke pengukuran 1, berarti di sini saya tulis V1 sama dengan, VF. Betul ya? VF kenapa VF? Karena kan yang fluid ya, yang pas di garis at 10 kilopascal, ya dihitung dulu. Saya nggak hafal. Ya silahkan diambil, dapat angkanya, oh ini berarti udah dieliminasi. Kita nggak pakai, kita naik lagi. Jadi termodinamika tuh alurnya suka maju mundur gitu, kayak film Tenet gitu ya, buat kepala pusing gitu. Ya kayak film-film yang maju mundur gitu. Nah tadi 10, nah ini ya 10 kita ambil data PF. Ini jelas nih ya, PF. Oh ini nggak ditulis satuannya ya. Oh ini meter pangkat 3 per kilo, ya benar. 0,001010, oke dapat. Oke dapat 0,00, nolnya berapa lagi? Nolnya 2 ya. 2, 10, 10. Waduh nih 2 jam ya Allah. Ya semangat ya. Padahal sudah prediksi nih lebih singkat gitu. Meter pangkat 3 per kilo. Nah, akhirnya bisa dong gitu. Akhirnya ini bisa dihitung. Ya udah, akhirnya kerja dari pompa sama dengan VF ya. Tadi 0,001010 dikali P2. P2 tadi 3000 ya. 3000 dikurang 10. Ya, saya nggak hafal. Saya cari kalkulator saya dulu. Ada kalkulator, silahkan hitung ya. Yang mana kalkulator saya? Agak linglung nih. 0,001010 dikali 3000 dikurang 10. 300199. 300193 3 koma ya. Iya 3 koma, sorry. 3,0199. 99 kilojoule kilogram. Ini 0 deh. Ya ini 3 koma ya. Oke. Nah terus berarti ini udah selesai ya yang B. Ini yang C, sorry. Yang C proses perhitungannya ya. Nah tapi mungkin karena nanti nyambung, artinya H2 gimana nyari H2? Karena H2 nanti kan perlu. Kenapa H2 perlu? Ini kan buat ngitung ini nih. Di boiler nih, kalau nggak ada H2 kita nggak bisa ngitung. Nah karena ini udah dapat teman-teman dengan pendekatan mekanika fluida. Nah sekarang pendekatannya balik lagi ke termo gitu. Kok balik lagi ke termo Pak? Ya energi pompa, tadi kan rumusnya ini dulu ya, sorry. Ini udah dapat. Terus saya lanjut ke sini lagi nih ya. Buat dapetin H2 aja dulu karena di minggu depan atau nggak usah dibahas deh. Dibahas aja deh. Nggak usah deh. Ya begini saya kasih clue aja. Kan WP secara termo, WP secara termo itu kan pasti sama dengan WP secara mekanika fluida. Artinya angka ini
sama juga ya nanti deh, ini panjang nih, ini udah 2 jam, saya juga udah ngap, karena ini lanjutnya ke mana-mana nanti nih. Ya kurang lebih ini hitung-hitungannya, tapi sebelum saya tutup ya, mungkin saya screenshot dulu ya, saya kirim ke grup, sembari kalian pelajari, karena kan kisi-kisinya siklus Rankin ya. Oh nanti ada tugas, ya tugasnya nanti saya infokan juga, detailnya seperti apa. Ini skemanya, lalu ini, oh ya ada yang mau nanya nggak sembari saya screenshot nih? Mau istirahat Pak, capek? Iya iya, iya istirahat istirahat, capek-capek, kalian pusing. Ini, TS sama ini diagramnya, ini rumus-rumusnya ya. Rumusnya ini tadi. S saya Ctrl V, lalu efisiensi, aduh saya kira padahal ini 1,5 jam nih, paling lama ini udah udah hampir 2 jam. Aduh ya Allah. Ini proses perhitungan. Nah nanti hitung-hitungannya saya cuma wanti-wanti yang nggak bisa interpolasi, yang masih interpolasinya kayak anak kayak DPR ngitung uang kos-kosan gitu ya, tolong diperbaiki karena bisa jadi nanti nggak 10 kilopascal teman-teman, bisa jadi nanti 12 kilopascal, 14 kilopascal yang nanti harus diinterpolasi gitu ya. Kalau nggak bisa interpolasi ya karena masih ada sebagian kecil lah ya, ya sebagian kecil tapi ya itu sayang banget kalian nggak bisa interpolasi gitu. Yang nggak bisa ngerjain gitu ya. Apalagi ngerangkap 3 nanti. Karena ya udah pasti harus diinterpolasi. Sebentar. Ini dulu ya. Oh ya nanti di catatan kalian saya minta biar kalian lebih enggak ya di 2 ini tolong tulis pengukuran kedua gitu ya. Pengukuran ke-1, pengukuran alat ukur 1, pengukuran alat ukur 2 gitu ya biar enggak aja. Karena ini saya lupa nyatet. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Oh enggak deh. Ada beneran? Oh, enggak ada. Lanjut ya. Selanjutnya berarti udah selesai ya walaupun belum sampai ujung nih ya. Itu ya tadi ini bisa sampai jam 5 nih ya kalau dilanjutin. Saya juga ngap nih, ntar saya dimarahin istri saya. Dimarahin Bu Wiwin juga nih nanti. Suruh ada masalah kayaknya nih. Nah tugasnya simpel. Di sini kalian minggu ke-7 ya menggambar siklus Rankin pakai AutoCAD ya. Nggak hanya TS ya, sorry nih nggak hanya TS. Tempat TS dan pressure gitu ya. Tambahin pressure and tambahin ya biar kalian entalpi gitu ya, kayak diagram in CAD. Dan di sini sudah saya buat template-nya teman-teman. Nah kurang lebih ini. Nah ini contoh buatan senior kalian yang bagus banget. Kan tadi kan kalau saya buatnya jelek gitu ya, karena kan ya nggak bisa pakai AutoCAD. Nah pakai AutoCAD itu bisa dibuat sebagus ini, bagus banget. Tapi kalian buatnya lebih bagus lagi gitu. Nah kan ini ada exhaust gas pak. Nah sebenarnya ini Rankin, tapi Rankin yang agak aneh. Maksudnya nanti kalian silahkan modifikasi dan kalian buat sekreatif mungkin. Nah ini contoh senior kalian yang bagus banget. Jadi ketika fluidanya masih liquid dia warna biru gitu ya. Ketika keluar dari heat exchanger boiler dia warna merah. Artinya sih fluidanya itu fasenya gas. Terus masuk turbinnya warna kuning gitu. Artinya dia menyerap gitu ya. Ini udah mulai ke oren-orenan gitu ya. Ke oren-orenan. Nah terus di sini ada fluida dingin gitu ya, fluida dingin yang jadi panas, yang panas jadi dingin gitu ya. Nah, kalau bisa sekreatif ini kenapa? Karena kalau kalian kreatif ya balik lagi ke kalian, ya kalian makin nempel gitu. Tapi kalau kalian buat hitam putih aja ya wes silahkan nggak salah juga gitu. Karena kan waktu mau tes mepet ya hari Selasa nanti. Mau sekreatif ini atau nanti pompanya diputer-puter, pompanya taruh atas, boiler di sebelah kanan, turbinnya di bawah, kondensor sebelah kiri nggak apa-apa. Yang penting kalian paham konsepnya. Kalau ini kan tadi ke saya kan heat exchanger boiler di tengah-tengah atas ini, sama senter kalian digeser dikit. Ini exhaust gas lagi ya, nanti ada pembahasannya. Tapi ini Rankin.
masih tetap Rankin. Silakan kalian gambar sendiri sekreatif mungkin, seimaginable kalian sendiri gitu ya. Terus sama ini TS sama PH diagramnya. Nah, ini ada contoh yang lumayan kreatif ya, tapi ini bukan buatan senior kalian. Misalnya kalau mau kreatif yang sebelah kiri diarsir warna biru, sebelah kanan warna merah karena kan gas gitu, kasih keterangan gas, dibuat kreatif mungkin atau dibuat simpel seperti ini pun juga ya nggak apa-apa juga. Kok ini bergerak Pak ini GIF ya? Kalian gak usah buat GIF, kalian buat AutoCAD-nya aja, simpel seperti. Terus nah ini yang penting juga prinsip kerjanya, silahkan tulis tangan dan harapan saya itu dijelaskan sesuai yang kalian pahami. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak paham, bolehlah pakai ChatGPT tapi dicerna dulu ya. ChatGPT tolong jelaskan siklus Rankin ya. Mungkin dijelasin langsung, terus dikopas yang ada proses berpikir dan itu membuat kalian ya nggak paham-paham banget. Pakai ChatGPT boleh, pakai Google boleh, tapi dicerna dulu di kepala gitu ya. Oh ini maksudnya apa maksudnya? Atau bahkan kalau lebih bagus lagi, kalian baca buku versi originalnya di bukunya Profesor Yunus karena nanti akan ketemu istilah isentropik, isobarik. Wah apa nih Pak? Nah sebenarnya istilah itu dipakai untuk siklus Rankin yang buat baru belajar, tapi saya nggak munculin. Kenapa? Karena saya takut kalian bingung gitu makin istilah-istilah banyak malah makin lupa. Saya lebih pengen tuh kalian tuh nempel di kepala kalian walaupun pakai bahasa sendiri itu masih lebih bagus. Nah, balik lagi tadi kalau kalian baca buku Profesor Yunus itu lebih detail lagi ada istilah ini, istilah itu dan makin oh ternyata begini loh, oh ternyata begitu loh. Terus tadi ada Carnot hubungannya sama Carnot SMA itu apa sebenarnya ada tuh ceritanya lah gitu. Tapi saya nggak ceritain tapi ya silakan sekreatif kalian atau kalian malas gitu ya, pompa naikin tekanan. Boiler ngerubah air dari dikit jadi semalas itu ya nggak apa-apa gitu balik lagi ke kalian. Saya pun juga ngeliat oh ada ya udah gitu doang. Karena intinya ya buat kalian sendiri gitu. Gitu ya untuk tugasnya. Sebelum saya tutup karena udah selesai nih ya. Nanti saya share juga ini. Nanti pas minggu ke-8 hari Selasa ujiannya itu 110 menit karena ya nggak sesusah senior kalian tapi agak sedikit susah. Tapi bisa lah saya optimis ada yang banyak dapat 100 lagi. Ya silahkan kalian belajar mandiri atau belajar bareng temennya ya. Yang belum bisa interpolasi ya belajar sama temennya karena itu kuncinya. Terus tugasnya ya ada 3, tugas minggu ke-5 itu kalau nggak salah hitung-hitungan ya. Minggu ke-6 itu gambar skema mesin di ya gambar ada penjelas skema ini. Minggu 7 kayak ini. Dan yang hitung-hitungan saya ingatkan juga saya nggak bertoleransi kalau yang nggak ngitung koma n ya. Atau nih saya maaf nih kasar ya, itu nyontek. Karena ya udah lihat temen-temennya koma, NIM-nya belakangnya 12 ya udah gua nggak pakai 12. Terus itu ya ya buat yang nyontek maaf nih saya jadi Suzon. Saya anggap itu nggak di input ke dalam nilai ya. Ya paham lah kalian. Oke, ini 2 jam ya siklus Rankin walaupun nggak sempurna. Padahal udah saya nerf, ternyata nerf masih OP banget Rankin ini. Saya tutup kuliah minggu ke-7 sampai jumpa di minggu ke-8. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.